Banyak orang yang mengaku ateis, dan mereka berkata, "Saya tidak percaya Tuhan, saya hanya percaya pada bukti." Tapi, benarkah mereka bisa membuktikan semua keyakinan mereka tersebut? Mari kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan ilmuwan besar pun masih terdiam. Pertama, dari mana datangnya alam semesta ini? Mereka menjawab, Big Bang. Baiklah, tapi apa yang memicu Big Bang? Dan bagaimana sesuatu bisa muncul dari ketiadaan mutlak? Jika ateis menolak Tuhan karena tak terlihat, apakah mereka punya bukti pula bahwa ketiadaan bisa melahirkan sesuatu? Ingat kawan, sains sendiri mengakui hukum sebab akibat tidak bisa ditolak. Sesuatu pasti ada penyebabnya. Jadi, siapa penyebab pertama? Kedua, mari kita lihat tubuh kita sendiri. DNA manusia memuat lebih dari 3 miliar kode genetik. Apakah kode serumit tersebut bisa muncul secara kebetulan? Mata manusia, dengan jutaan reseptor cahaya, mampu menangkap keindahan alam. Apakah organ sesempurna tersebut hanya hasil kebetulan evolusi? Jika ateis percaya pada proses buta, mengapa proses itu menghasilkan kesadaran, moralitas, bahkan rasa cinta yang tak bisa dijelaskan dengan atom semata? Ketiga, bagaimana menjelaskan kesadaran jika manusia hanyalah tumpukan daging dan reaksi kimia? Mengapa kita bisa merasakan kebahagiaan, penderitaan, bahkan mencari makna hidup? Mengapa kita punya nurani yang menolak kejahatan dan mencintai kebaikan? Dari mana datangnya standar moral universal tersebut? Apakah ateis bisa membuktikan asal-usul moralitas tanpa merujuk pada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia? Yang keempat, mari bicara tentang bukti. Ateis menuntut bukti fisik tentang keberadaan Tuhan. Namun, apakah mereka bisa menunjukkan bukti fisik tentang logika, cinta, atau keadilan? Kita percaya semua itu nyata, walau tak bisa disentuh. Begitu pula dengan keberadaan Tuhan. Nyata meski tak kasat mata. Justru, jejaknya terlihat jelas pada alam semesta, pada tubuh kita, pada hati nurani kita. Jadi pertanyaan sederhananya, apakah lebih logis percaya bahwa alam semesta yang penuh keteraturan ini muncul dari kebetulan buta, atau mengakui ada sang desainer agung yang menciptakan semuanya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan para ateis yang selalu menuntut sesuatu dengan nalar, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa menolak Tuhan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab. Sebenarnya simpel sekali untuk menjawab pertanyaan para ateis, yaitu, jika memang Tuhan itu tidak ada, toh tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, baik seorang ateis atau yang beragama. Namun, konsekuensi logisnya, jika ternyata Tuhan itu benar adanya, bersiaplah untuk para penentang Tuhan terutama ateis. Balasan atau hukuman menunggu Anda kelak di akhirat nanti. Tuhan meletakkan nurani dalam hati manusia. Itulah sebabnya setiap manusia tahu mana kebaikan dan mana keburukan. Jika moral hanyalah kesepakatan sosial, mengapa setiap bangsa sejak dahulu menolak kejahatan, menghormati keadilan, dan mengagungkan kasih sayang? Al-Quran menyebut orang yang menolak kebenaran tersebut sebagai mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Maka, wahai ateis, coba jawab dengan jujur. Apakah kalian benar-benar mencari kebenaran atau hanya menolak Tuhan agar bisa hidup tanpa aturannya? Karena menolak Tuhan bukanlah bukti kecerdasan, melainkan bukti kesombongan. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Namun bagi siapa yang mau berpikir, setiap ayat di alam semesta ini bersaksi bahwa Tuhan itu ada Maha Esa dan dialah yang berhak disembah